Tapi berarti kalau di saat yang bersamaan, kalau misalnya lagi ada posisi di portofolio, itu bisa lebih dari satu saham berarti Om Ben? Maksimal 2 saya. Oh bisa, maksimal dua. Tapi Berarti, begini, kalau sahamnya sama-sama liar ya, saya nggak berani. Saya akan pilih salah mm, satu. Tapi kalau saham yang satunya ini nggak terlalu liar, ya, saya masih berani pantau dua. Tapi kalau benar-benar liar, liar dua-duanya, saya nggak akan berani karena nggak bisa mantaunya ya. Menurut saya seperti itu. betul, matanya cuma dua ya Om Ben. Matanya cuma dua, tangannya cuma Tangannya dua, cuma walaupun monitor bisa banyak kan seperti itu. setuju, setuju. Nah, Om Ben mau nanya nih kalau misalnya ini, kalau misalnya kita mungkin ada sahabat Mirai Asset yang pengen jadi scalper. Nah, misalnya udah masuk ke satu saham, tapi dalam periode jam misalnya 30 menit atau 1 jam sahamnya nggak bergerak kemana-mana. Nah, kalau seperti itu biasanya Om Ben akan seperti apa? Saya langsung keluar. Karena begini, banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya, kenapa kayak di PPC misalnya, saya merekomendasikan saham yang scalping kok sudah bergerak naik. Ya saya cuma bilang seperti ini, sesimpel ini. Kalian mau nyopet di saham yang diam, mau nyopetnya gimana? Nyopet itu di saham yang sedang bergerak. Ada momentumnya. Terlepas dari dia naik berapa persen atau sudah terlalu tinggi atau enggak, tapi ada momentumnya yang pasti. Kalau sahamnya nggak bergerak, mau nyopetnya gimana? Mau cuma naik 1 tick 2 tick gitu, mau keluar masuk kan kena rugi fee kita. Makanya saya selalu mencari saham yang cukup volatil ya. Ada volume ke atas, ada yang ngangkat, ada lagi rame ya, misalnya keluar di running trade ya lagi rame atau lagi dibanting tiba-tiba. Karena beberapa saham misalnya lagi dibanting pun bisa jadi target saya untuk scalping ya. Saya mencari pantulan-pantulannya itu. Dan ini memang apa ya, ini adalah seni dari scalping. Jadi kalau memang ada sebuah saham saya masuk ya dan sahamnya nggak bergerak ya, saya nggak mungkin tunggu sampai setengah jam Bu Marta. Mungkin cuma 10 sampai 15 menit saya udah bosan. Ketika saya menemukan saham lain yang lebih potensial akan pindah. Tapi mungkin kalau saya nggak menemukan ya saya masih diem aja di sini. Seperti itu. Selama nggak ada tekanan jual yang tinggi. Seperti kalau udah tekanan jualnya keluar lagi ya saya langsung keluar. Seperti itu. Oke, karena kita bosan juga ya kalau kita ngeliatin monitor 10 menit nggak kemana-mana itu harga. Betul, Jadi betul sekali. pasti kita Betul akan sekali. coba cari lagi saham lain gitu ya yang lebih Iya, potensial ya. Karena memang kalau diperhatikan kan saham walaupun volatilitasnya tinggi, tapi nggak setiap jam itu dia bergerak kan ya Om Ben. Kadang ada di menit-menit tertentu dia nggak kemana-mana gitu ya, di jam tertentu dia iya, diem aja gitu ya. Oke, berarti jangka waktunya tuh berarti kalau Om Ben ngeliatin sekitar 10-15 menit gitu ya iya. Saya untuk scalping. targetnya segitu 10-15 menit. Kalau nggak bergerak ya saya udah langsung keluar aja deh. Cari saham lain dulu aja. Seperti itu. Oke, sip. Oke, Om Ben, kita mau tanya lagi tentang scalper nih. Kayaknya rata-rata semua cita-citanya mau jadi scalper. Oke, jadi saya Mau tanyain mau semuanya. kayak instan ceritanya Iya, seperti itu. Karena swing itu kayaknya lama. betul. Ya kan? Kalau scalper instan apalagi lihat yang dari 65 juta jadi 3M katanya kemarin kan. Itu Betul, pada betul pengen ya. semua. Nah, Om Ben, kalau misalnya ini ada pertanyaan, apakah kalau scalper tuh perlu melakukan average down katanya? Eh Tadi saya dengerin Mas Bekti tadi pagi, Mas Bekti bilang tidak melakukan average down kalau versinya Mas Bekti ya. Kalau Mm-mm, versi saya, average down saya itu bukan average down yang terlalu jauh. Jadi mm-mm, misalnya yang tadi saya bilang, saya pasang antrian beberapa tick. Itu yang saya lakukan. Tapi ketika saya udah misalnya diguyur ya saya udah kabur. Jadi average down saya itu bukan bukan artinya ketika saya nyangkut kemudian saya beli di bawah lagi enggak. Tapi tetap ini area buy saya. Selama masih dalam area buy saya, itu saya nggak ngomong average down. Karena buat saya average down itu kita sudah nyangkut di atas, kita beli di area bawah yang di luar area buy kita. Kalau selama dalam area buy itu kita nggak ngomong average down, itu yang namanya masih dalam area buy ya. Area buy mm-mm. 1, 2, 3. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau masih di situ ya saya melakukannya itu yang tadi saya pasang ya. Tadi saya pasang bid di beberapa tempat seperti itu. Tapi kalau memang sudah eh, saya pasang yang ada di 3 tempat misalnya dan jebol ke bawah, saya nggak melakukan average down. Saya langsung buang. Karena berarti sudah melewati resiko yang harus saya tanggung seperti itu kalau buat saya untuk scalping ya. Oke, Om Ben, ini mau nanya, Om Ben kan biasanya juga pas trading itu memperhatikan bid offer gitu ya. Dari bid offer itu, gimana kita bisa membedakan saham yang misalnya lagi turun atau memang hanya pullback sementara aja? Biasanya seperti ini, kalau saya lihat hati-hati sekali dengan beberapa saham yang lagi turun tapi offernya tebel-tebel sekali. Kalau misalnya ya ada saham yang di ARB-in seperti itu ya. Misalnya ARB di harga 100, kemudian 101, 102, 103, 104, itu semua tebel-tebel semua dan merata. Itu hati-hati sekali. Karena memang berarti itu memang diniatin dibanting ya, Berat itu dihancurkan ya. harganya. Itu berat.
Tapi kalau memang ARB-nya cuman misal satu titik aja yang ARB tebel kemudian lainnya tipis, itu bisa jadi ada pantulan, masih ada potensi. Tapi kalau udah rapat tebel itu sudah saya hindarin. Lalu saya ketika melihat saham yang bergerak tiba-tiba di satu tempat di blok ya seperti itu, di blok tebel. Ya, ketika ada yang HK di blok lagi. Saya langsung kabur pasti karena berarti ada tekanan seller yang mungkin nggak menghendaki harganya naik di atas yang mereka tentukan ya seperti itu ya. Jadi ini yang saya perhatikan dari bid dan offernya. Jadi kembali lagi juga sama kalau misalnya ada bid satu titik yang tebel kita bisa pakai sebagai support di situ. Ya, jadi kalau misalnya bid itu tebel, hilang dan lain sebagainya, kita harus kabur gitu loh. Jadi itu salah satu teknik penentuan secara bid dan offer. Tapi ini nggak ada patokan ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar teman-teman harus asah sesuai dengan jam terbang kalian dan kemudian evaluasi lagi. Karena beberapa kali memang bid offer ini bisa diciptakan kan, seperti itu ya. Misalnya ada orang yang pasang bid dan kemudian dicabut seperti itu. Mungkin yang nyabut ini takut keguyur atau gimana atau jualannya selesai, kita nggak pernah ngerti. Tapi perhatikan baik-baik, benar-benar kalian harus mengerti kalau masuk dalam sebuah saham gorengan, pastikan lot kalian tuh cukup untuk keluar. Ya, seperti itu ya. Misalnya ada saham gorengan yang harganya 5 ribuan bitnya ya, 5.000, 3.000. Jangan sampai kalian beli 10.000 ke atas. Karena apa? Untuk keluar akan susah. Ya, jadi ini jadi pertimbangan dan ini akan otomatis terasah ketika jam terbang kalian semakin berkembang. Menurut saya seperti itu, Marta. Oke, nah Om Ben kalau misalnya kita ngomongin tentang bandar nih atau penggerak saham. Nah, kalau scalper sendiri apakah memang secara nature-nya itu memang mengikuti bandar gitu? Atau sebenarnya nggak ikut tapi memang punya trading plan sendiri gitu? Kita bisa mengikuti bandar ya seperti itu ya. Tapi saya juga tidak mau mengikuti beberapa broker yang saya rasa cukup membahayakan ya. Karena saya ngerti karakternya mungkin cuman satu titik mereka cukup seperti itu ya. Kalau udah ada broker itu saya mungkin lebih berhati-hati ya. Tapi kalau nggak ada broker itu kemudian yang ngumpulin juga sesama retail ya seperti itu ya. Terutama broker-brokernya Mire itu ya. Oke lah saya berani untuk sedikit bertarung di situ ya. Adu kuat power di situ bisa masih berani. Tapi kalau udah di luar kemampuan saya nggak akan berani ya seperti itu ya. Dan kembali lagi scalping itu berbicara soal momentum ya. Entah kita bisa menciptakan momentum atau kita mengikuti momentum. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ini adalah dasar scalping buat saya ya. Jadi momentum itu penting. Kalau nggak ada momentumnya kalian nggak akan bisa scalping menurut saya. Seperti itu, Marta. Oke. Om Ben, ini ada banyak yang minta contoh trading plan-nya. Nah, mungkin kalau boleh minggu depan, kalau boleh di-share contoh trading plan-nya. Ini kayaknya penasaran nih. Boleh sebut Sahamnya saham nanti nggak? di-hide. Kenapa? Sahamnya Dihilangin di-hide ya? aja. Ya, oke deh, oke. Ya, Nanti sahamnya di-hide aja. saya ada rencana sih mungkin akan coba rekam ya, beberapa bid offer yang bisa terjadi ya. Siapa tahu bisa menemukan materi untuk bisa saya share minggu depan ya, seperti itu teman-teman. Wah, udah siap-siap nih kita buat minggu depan nih. Jadi Iya. kebayang nih makin seru. Om Ben, mungkin saya cariin satu pertanyaan lagi karena nggak terasa waktunya udah tinggal 5 menit lagi. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini pertanyaannya. Om Ben mungkin ini jadi gimana? Seperti ini pertanyaannya, gimana caranya bangkit dari blunder kita sendiri? Jadi kan kadang kita suka sering ya, maksudnya ketika kita trading misalnya kita salah gitu ya berkali-kali, atau misalnya kita nggak disiplin gitu ya dalam cut loss. Nah itu gimana ya caranya maksudnya supaya kita tuh mulai disiplin gitu Om Ben? Karena ini saya yakin jadi masalah untuk banyak orang termasuk saya gitu ya. Kadang kita nggak tega ngeliatin uang kita nyarinya setengah mati gitu ya. Tapi motongnya atau cut loss-nya gampang banget. Gimana ya Om Ben supaya kita tuh bisa mulai disiplin dan ya udah gitu mencoba bersyukur bahwa ya udah ini kayaknya udah harus cuma segini aja rezekinya. Menurut saya kedisiplinan itu harus dilatih ya. Jadi samalah kita misalnya teman-teman punya anak, punya apa mengajarkan kedisiplinan itu butuh latihan ya, nggak instan. Dan latihan itu seberapa kalian konsisten melatihnya itu menentukan seberapa cepat kalian disiplin. Melatihnya bagaimana sih? Yang pertama ya tadi saya bilang trading plan. Kalau harusnya cut loss ya cut loss. Ya. Kalau kalian takut misalnya, waduh saya kok cut loss melulu nih uang saya habis dong. Pakai modal kecil. Uang sekolah untuk belajar. Tujuannya apa? Yang dilatih adalah kedisiplinan kita. Saya selalu bilang buat teman-teman yang baru pertama kali trading, jangan langsung mengejar profit. Karena profit adalah hasil dari proses yang kita alami selama ini. Kalau kita masih berproses, ya belum jadi, style kita belum ketemu, jangan mikir cuan dulu. Tapi yang dipikir apa? Konsistensi, yang dipikir kedisiplinan.
ya, target-target kita, kerja keras kita. Nah, dari proses tersebut teman-teman pakailah lot mini. Boleh misalnya pakai cuma 10 lot atau 100 lot, terserah. Dari situ kalian coba disiplin selama 1 bulan. Setelah 1 bulan di-review teman-teman. Sudah disiplin nggak? Jangan pernah menginterupsi, misalnya kalian udah bikin ya auto sell di sini. Ya, jangan pernah menginterupsi. Itu cara melatihnya. Kalau kalian terus menginterupsi, kalian nggak akan berlatih. Ya kan? Yang dapat kalian loss, psikologis makin rusak. Tapi kalau kalian tetap disiplin, seandainya saham itu mantul, at least kalian dapat pelajaran apa? Disiplin. Dan ini konsisten terus, dilakukan terus. Nanti satu titik ya teman-teman. Itu apa ya? Cut loss itu adalah bagian ya. Kalau Mas Buti juga bilang kan, cut loss itu bagian dari trading. Saya juga bilang, itu bagian dari trading saya. Ketika saya merasa tidak sesuai dengan plan yang tadi saya bilang ya, cut loss adalah bukti dari saya mengakui kesalahan saya. Itu otomatis. Dan itu sudah ya udah ya. Jadi kita nggak baper-baperan lagi karena apa? Kita udah jadi nih, udah jadi ya, kita benar-benar trading yang disiplin. Mau scalping harus tahu resikonya. High risk, high return kan. Teman-teman mau cepat kaya, ya dengan scalping bisa. Tapi jangan lupa, kalau kalian salah bisa cepat miskin. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam mindset kita. Kita siap nggak dengan resiko seperti ini? Kalau kita siap, go ahead. Ya, lakukan, latihan. Kalau nggak siap, ambil swing aja. Ya kan? Ini salah satu cara Bu Marta. Jadi benar-benar, dan ini ya, ini nggak cuma 1 bulan 2 bulan teman-teman. Nah iya, saya mau nanya itu tuh Om Ben, latihannya Ini berapa lama ini Om nggak Ben? 1 bulan 2 bulan. Ini bisa tahunan. Mas Bekti tadi pagi saya dengerin cerita ya. Dia butuh berapa? 8 tahun kalau nggak salah tadi ya. Nah, saya bersyukur saya lebih cepat. Saya cuma butuh 2 tahun. Nah, tiap orang beda-beda prosesnya. Tapi at the end, ketika kita berjuang terus kita sampai garis akhir ya, target kita sampai ketemu, oh saya tuh stylenya seperti ini ya. Kita bisa konsisten make money di dalam market. Itu caranya. Nah, itu baru teman-teman, baru setelah itu ya, percayalah sama saya, ketika kalian sudah klik dengan market ya, cara cari profit itu gampang, beneran. Saya nggak bohong. Jadi bener-bener bisa aja terus mengalir aja, dan itu terjadi. Makanya Mas Bekti begitu klik ya, tiba-tiba dia dananya bisa cepat kan, tiba-tiba naik. Entah dia dengan nekatnya beda dengan saya, dia all in or margin dan lain sebagainya. Tapi itu yang terjadi gitu loh teman-teman. Dan saya mau kasih tahu teman-teman ya, kalau kalian disiplin dan kalian sampai klik di suatu titik itu, kalian akan tiba-tiba merasakan, loh, kok saya kok udah profitnya kok udah cepet ya? Kok udah kembali ya dari loss-loss saya ya? Kok udah menikmati market ya? Ya, itu berarti kalian udah jadi karakternya. Tapi selama itu belum jadi, jangan pingin ngejar. Ya, saya selalu bilang seperti itu. Makanya teman-teman, kalau memang teman-teman ini masih apa ya, masih baperan kayak gitu ya, udah pakai lot kecil aja dulu, latihan terus, belajar terus. Saya selalu bilang di PPC juga, kita harus mengikuti ritme kalau mau scalping. Ya, bisa nggak ngikutin ritme marketnya? Kalau nggak bisa ngikutin ya ada 2 cara. Kalian mau jangan ngikutin ritme yang terlalu cepat ya, kalian pakai swing aja yang santai-santai, atau kalian belajar untuk mengikuti ritme yang cepat ini, ya. Belajar ini membutuhkan air mata ya, membutuhkan loss, dan membutuhkan benar-benar usaha kalian, waktu kalian yang mungkin terbuang percuma. Rasanya saya trading kok nggak cuan-cuan, rasanya saya trading ini kok cuman setor ke sekuritas fee terus, Aja. ya kan? Saya setor ke bandar terus ya, saya cut loss terus, fee saya gede misalnya ya. Saya bulan ini fee saya 40 juta misalnya seperti itu ya. Profit saya minus 10 juta. Ternyata saya setor ke sekuritas lebih banyak daripada itu Daripada teman-teman, untungnya gitu. daripada untungnya. Nah, itu yang teman-teman harus evaluasi lagi. Apakah kalian terlalu agresif? Apakah porsinya terlalu gede modalnya? Nah, dari situ kalian menentukan, waduh kok terlalu gede ya, saya nggak sanggup nih, kalau ini jalan 2 bulan, 3 bulan bisa miskin nih saya, misalnya seperti itu. Nah, kurangin. Nah, siapin uang sekolahnya. Saya dulu menyiapkan uang sekolah saya 5 juta waktu itu. Saya bertekad 5 juta ini hilang ya sudah. Dan 5 juta ini saya bener-bener irit-irit ya. Jangan sampai 5 juta langsung dalam sehari hilang gitu, karena kita all in, all margin gitu. Enggak. Ya saya 5 juta ini saya mulai belinya juga pelan-pelan, kecil-kecil. Profitnya juga kecil ya. Kalau misalnya profit konsisten ya, kadang-kadang waduh ini profit kok cuman sebulan cuman 50.000. Ini yang bener aja saya sebulan. Nah, ketika teman-teman berpikir, aduh sia-sia dong saya seperti itu nggak sia-sia. Karena apa? Itu bagian dari proses. Ketika prosesnya selesai, baru kalian bisa menambah modal kalian.
Seperti itu Bu Marta, saran dari saya. Sip. Jadi sahabat Mirai Aset, sekarang September 2021 ya, kalau yang baru belajar jadi trader, siapin 2 tahun lagi September 2023, coba nanti kasih kabarnya nih ke Om Ben. Udah sukses, udah sesukses mana teman-teman semua gitu ya. Iya. Om Ben, ini waktunya udah habis dan terima kasih banyak Om Ben Iya, untuk sama-sama. sharing-sharing dan pengalaman dan juga pelajaran-pelajarannya hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan Om Ben, dan yang pasti materinya akan makin seru ya Om Ben. Iya, semoga semoga makin berguna lah ya. Saya hanya bisa mencoba memberikan apa yang saya alami dan saya bagikan ke teman-teman aja seperti itu. Amin. Dan terima kasih untuk sahabat Miraset yang sudah menyaksikan untuk mentorship di minggu yang ketiga ini. Kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan. Dan untuk sahabat Miraset, semoga semua yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan sahabat Miraset bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Dan untuk saat ini saya kembalikan ke Rizda. Silakan Rizda. Halo Mbak Marta, halo Om Ben, terima kasih banyak loh, gila materinya hari ini. Aku paling inget tuh apa kata-kata mutiaranya Om Ben kayak trade what you Trade what pokoknya you yang see, terakhirnya not hope what ya. you hope. Not Ya, what you seperti hope itu. ya, betul betul betul. Itu Digunting kayaknya tadi dari ditempel minggu ya pertama di udah monitor itu ya Rizda. kayaknya. Iya, Iya benar. karena begini, apa ya, harus ditanamkan dalam pikiran. Makanya saya ulang terus dan Betul. itu yang saya lakukan juga. Jadi saya di PPC di mana-mana saya juga ngomong seperti itu. Jadi itu jadi patron dan itu memang benar-benar saya Yes. hidupin. Ya, ketika kita menghidupin itu kita bisa profit. Seperti itu Iya. makanya. Amin, mantap banget nih hari Minggu ini kita belajar ditutup dengan sesinya Om Ben. Semoga buat teman-teman peserta semuanya ini bisa menjadi pelajaran dan ilmu yang baru dan pastinya bikin teman-teman semuanya juga berhasil untuk ikut Hot Championship Season 5, apalagi kategori-kategori baru yaitu semut-semut. Aku lihat ada Semut-semut terang-terang. semut-semut berpotensi. Dek Dewi ini kayaknya aku dengar-dengar udah hits banget nih namanya. Dek Dewi ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Om Ben sama Mbak Marta. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa hari Senin kita ada weekly commentary bersama tim Investment Information, bersama Pak Roger, dan ada Pak Bekti juga nanti hari Senin di YouTube kita jam 4 sore. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan pastinya makin cuan.